buat kanalku. Selama ini saya jarang sekali menggunakan medsos ini, tapi uh, barangkali sesekali juga akan saya arahkan ke sini karena uh, banyak juga teman-teman yang berada di sini ya ketimbang di YouTube misalnya. Oke. Baik, pagi hari ini saya ingin ngobrol saja tentang percaya diri. Tentu saja yang perlu saya disclaimer ya bahwa saya bukan seorang psikolog, tapi ini berdasar renungan dan uh, pengalaman saya sendiri ya, dan juga kita melihat realitas yang ada di sekitar kita bahwa percaya diri itu akan banyak perannya di dalam mendorong kita melakukan sesuatu ya. Motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita akan terpacu dengan optimal ketika kita memiliki percaya diri. Ya, saya ingat waktu masih kecil ya, masih kecil. Dulu sering merasa minder karena saya tidak seperti teman-teman yang lain ya, yang begitu pemberani, begitu terampil ya, memanjat pohon misalnya, bisa berenang. Sementara saya hanya berkutat saja di rumah, uh, membaca buku, kemudian diejek oleh teman-teman dan seperti itu. Nah, tetapi kita juga tumbuh menjadi pribadi yang uh, akan mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dalam diri kita itu ya, karena inilah kemampuan kita yang tumbuh bersamaan dengan peningkatan kedewasaan yang kita miliki ya, juga lingkungan, juga uh, baik lingkungan di rumah maupun lingkungan di sekolah, lingkungan sosial, teman-teman dan sebagainya. Dan juga tentu saja bacaan ya. Bacaan tentu sangat berarti untuk menumbuhkan kepercayaan diri, karena ketika kita banyak membaca, kita memperoleh banyak motivasi ya, contoh dan imajinasi yang membuat kita memiliki wawasan yang lebih jauh. Baik, saya selalu membawa beberapa ini kata-kata quotation ya yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk memperoleh inspirasi. Nah, seperti di atas ya, Maxwell Maltz. Low self-esteem is like driving through life with your handbrake on. Nah, jadi kalau ketika kita mengendarai sepeda mobil dan sebagainya, kemudian di tangan kita ada rem ya, kita mampu mengendalikan kendaraan, mengendalikan diri di dalam cara kita mengemudi itu tentu saja. Kapan kita harus mengerem dan harus melepas rem dan seperti itu. Nah, ketika kita memiliki harga kepercayaan diri yang rendah, itu seolah-olah kita sedang memegang terus rem kita itu setiap saat. Karena apa? Kita khawatir bahwa kita akan nabrak atau ketabrak atau gimana ya, ya gitu. Jadi disitulah kita lalu terhambat ya di dalam melakukan sesuatu. Nah, jadi serba ragu-ragu melakukan sesuatu. Nah,
karena resiko lebih kita bayangkan sebagai sesuatu yang akan mencederai, menjerumuskan kita pada sesuatu yang kita hindari. Nah, jadi itu. Sementara resiko itu sendiri sebetulnya selalu ada dan seringkali itu muncul hanya karena ilusi kita tentang resiko, ya. Sementara banyak hal bisa kita capai karena kita pernah mengalami hal-hal yang tidak nyaman dan sebagainya. Jadi yang itulah yang akan memberi kita pengalaman-pengalaman yang berharga. Jadi ini benar sekali. Low self-esteem is like driving through life with your handbrake on. Jadi remnya dikencengin terus. Baik. Nah, ini mungkin membuat tantangan bagi Anda untuk melakukan perenungan tentang kata-kata ini. Ya. Kemudian, when someone tells me no, it doesn't mean I can't do it. It simply means that I can't do it with them. Jadi ini kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu terus ada yang mengatakan jangan ya, atau tidak ya, itu lalu menghambat langkah kita. Ini tentu tidak tepat ya. It simply means that I can't do it with them. Jadi kita bisa memaknainya bahwa itu sederhananya atau maksudnya bahwa saya tidak bisa melakukan bersama mereka. Artinya apa? Kita punya hak atau bisa mempunyai kesempatan untuk melakukannya sendiri. Gitu aja. Jadi jangan. Oh kalau gitu aku kerjain sendiri ya. Karena kayak gitu. Jadi bukan berarti itu lalu tidak bisa kita lakukan. Gitu loh. Jadi dengan positif kita mengatakan, oh oke lah, I'll do it with myself, gitu kan ya. Jadi, nah disitulah kita lalu percaya diri ya. Percaya diri itu dalam konteks seperti itu, maka okay, so it's my time to prove that I can't without you. Gitu ya, enak kan ya, oke. Lalu ini, confidence is knowing who you are and not changing it a bit because of one's version of reality. Because of someone's version of reality is not your reality. Nah, jadi percaya diri itu menurut ini siapa ini ya, Sharon nggak jelas nih, Salzberg. Percaya diri itu artinya bahwa kita tahu bahwa kita who you are is knowing who you are. Kita tahu diri kita and not changing it, dan tidak merubah itu karena apa yang versi orang lain itu bukan adalah realitas, bukan realitas kita sendiri. Nah, jadi gitu ya. Jadi begini loh maksudnya ya. Percaya diri itu kita tahu bahwa apa yang dipersepsikan orang itu adalah realitas yang dimiliki, persepsi saja. Itu bukan versi kita sendiri ya. Bahwa kita memiliki realitas yang berbeda dengan orang lain dan itu tidak menghalangi kita untuk tidak melakukan sesuatu yang kita percayai kita mampu gitu. Ya kadang-kadang kan oh itu nggak mungkin itu. Loh, mungkin bagi kamu tidak, bagi saya mungkin, karena kata mungkin atau impossible itu tidak selalu berarti tidak mungkin, bisa berarti I'm possible. Kan gitu ya. Kita sering menemukan impossible means not only impossible but also I'm possible. Bagi saya mungkin ya, karena ukuran kemampuan itu yang tahu adalah kita sendiri, ya
gitu. Nah, menarik kan ya kalau kita membuka-buka quotes ya dan memperoleh inspirasi dari ini, why not gitu ya. Oke. Nah, ini to live yourself right now, just as you are. It's to give yourself heaven. Don't wait until you die. If you wait, you die now. If you love, you live now. Wah, mencintai dirimu sendiri mulailah dari sekarang. Seperti dirimu. Nah, itu ya. Jadi cintailah dirimu sendiri mulai sekarang seperti apa adanya. Ini akan memberikan kamu ya itu apa ya, kebahagiaan, heaven, anggap saja bahagia. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, merawat dengan baik, apa bersikap positif, mensyukuri apa yang kita miliki, kemudian mengoptimalkan yang kemampuan yang kita ada, kemudian merubah perasaan takut menjadi berani seperti itu ya, lalu menikmati apa yang ada. Nah, itu kita kan bahagia dengan kondisi seperti itu ya. Jangan menunggu sampai until you die ya, artinya jangan terlambat gitu ya, jangan sampai mati. Karena kalau kita terlambat ya kita tidak akan mendapatkannya selamanya, ya toh. If you wait, you die now. Tapi begitu kita mulai dari sekarang perasaan-perasaan positif itu kita ada dalam diri kita, ya berarti kita hidup dari sekarang. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah nunggu bahagia itu nunggu sampai nanti satu-satu saat, lalu sementara apa yang kita rasakan sendiri itu penderitaan. Jadi penderitaan itu harus di stop mulai saat ini, kita ganti dengan kebahagiaan ya, supaya kita bisa berada bersamanya dengan selamanya gitu. Kita ada sudahlah kita ya, walaupun kita dalam kondisi yang susah ya, tapi kita ringankan perasaan itu. Susah itu menjadi tantangan, bukan menjadi sebuah bencana seperti itu ya. Nah, kalau kita mampu melakukan itu, berarti pada saat ini juga kita memiliki kebahagiaan. Oke. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. Nah, ini Steve Jobs ini yang ngomong. Ya, kadang-kadang kita sangat terpengaruh pada kebisingan di luar tentang diri kita ya, gini ya. Tapi kita mengabaikan suara-suara yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi untuk memamplify suara dalam ya, tentu pertama kita harus memperbanyak apa suara-suara positif yang ada dalam diri kita sendiri. Oh, kita ini kurang apa sih? Ah, gitu. Saya ini kurang apa? Ini ada, saya mampu begini, saya sudah mencapai ini. Jadi kalau ada suara-suara dari luar yang kita bisa kecilkan volumenya, maka suara yang dari dalam itulah yang akan muncul. Bukan berarti bahwa kita lalu over ya. Kita apa namanya terlalu ini apa ya artinya. Tapi dalam kesadaran bahwa di dalam diri kita banyak hal-hal yang positif daripada apa yang dinilaikan orang pada diri kita itu, maka ini meningkatkan confidence, kepercayaan diri kita. Itu tidak berarti kita menutup telinga dari apa-apa yang dari luar ya, tetapi secara proporsional kita juga menyadari bahwa setiap orang mesti punya kelemahan, tapi bahwa kita tidak akan berhenti dalam satu kondisi dan bergerak terus, maka tentu amplifying, mengamplifikasi suara yang dari dalam itu harus kita lakukan lebih banyak ketimbang kita mendengar secara berlebihan terhadap
penilaian orang terhadap diri kita. Oke. Nah, ini ya. The most beautiful thing you can wear is confidence. Jadi kalau ada baju yang lebih indah yang bisa kita pakai, itu adalah confidence, kepercayaan diri. Tentang ini saya punya contoh yang luar biasa. Sekitar tahun 90-an itu saya bertemu dengan seorang yang mewakili sebuah perusahaan atau bisnis begitu ya, yang berurusan dengan penyelenggaraan tes-tes bahasa Inggris ya, yang selalu berhubungan saya secara berkala itu untuk mengelola pelaksanaan tes itu. Dan ini satu kegiatan yang bagus ya pada waktu itu, bisa memberi banyak manfaat ya. Nah, beliau itu datang ke tempat saya dan saya melihat secara fisiknya itu beliau rupanya pernah mengalami suatu musibah ya, mungkin terbakar untuk apa, untuk kecelakaan ya atau apa. Itu sehingga nampaknya kalau seorang yang apa ya, melihat itu ya, kasihan ya, karena fisiknya yang seperti itu. Tapi bahasa tubuhnya, suaranya itu tetap simpatik. Sehingga kita tidak banyak terpengaruh oleh penampilan fisik itu karena bahasa tubuhnya lebih berbicara, lebih mengekspresikan dirinya ketimbang tampilan fisiknya, ya wajah dan sebagainya itu, tangan dan sebagainya. Tapi kenapa kita bisa bekerja sama dengan baik dengan beliau, ada tetap respect ya karena apa itu namanya, confidence-nya itu yang tinggi ya, dan itulah yang membuat dia tidak seperti apa yang nampak secara fisik itu. Jadi ya ini betul sekali bahwa the most beautiful thing you can wear is confidence. Nah, tentu saja kan kita bisa melihat fakta yang sebaliknya pada posisi tempat yang lain, begitu ya. Nah, saya kira begitu, bahwa the most beautiful thing you can wear is confidence. Jadi ketika kita menggunakan, memiliki keyakinan diri yang bagus, maka hanya keindahan itulah yang bisa menempatkan kita, karena ekspresi kita muncul dari inner beauty yang kita miliki. Demikian sekilas pagi hari ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkegiatan hari ini. Sampai ketemu.